Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai taklim pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah sebagai doa kita untuk ibunda dari guru mulia kita Abuya Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin LCMA, yakni Ibunda Hajah Siti Hasanah binti Haji Hussein yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, Allah kembalikan lagi kesehatannya, Allah mudahkan proses pemulihannya, dan mudah-mudahan Allah jadikan penyakitnya sebagai penggugur dan pelebur dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan kamilan la yughadiru saqaman. Sirril Fatihah. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pagi yang insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dengan kondisi kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya nikmat hidayah, sehingga dengan nikmat hidayah tersebut kita semua istiqomah hadir di majelis ilmu, khususnya di majelis ta'lim Madinah Quran ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita menuntut ilmu, Allah memberkahi hidup kita dunia wal akhirah. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas negeri Saba dalam Quran surah Saba ayat 15 sampai 20. Dan di Quran, di surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kisah negeri Saba. Yang semuanya ini Allah sampaikan bahwa negeri Saba ini Allah kasih anugerah. Lalu kemudian karena kufur nikmat, karena berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan azab kepada negeri Saba ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Quran surah An-Naml sampai ayat 24 nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famakatha ghairu ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhit bih waji'tuka min saba'in naba'i yaqin." Yang artinya adalah, maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud lalu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu berita dari negeri Saba, yakni suatu berita yang penting untuk diyakini." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Naml ini menceritakan bahwa pada saat zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung hudhud yang pada saat itu burung hudhud sudah menghilang lama. Lalu dengan izin Allah, salah satu istimewaan dari Nabi Sulaiman adalah mampu berbicara dengan hewan, dengan jin. Dan salah satunya adalah yang diceritakan adalah burung hudhud. Ya, ini burung hudhud menceritakan kepada Nabi Sulaiman bagaimana kabar tentang negeri Saba. Negeri Saba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada awalnya, namun
ketika berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan mengazab negeri Saba itu. Burung hudhud berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Yang artinya adalah burung hudhud ini telah menyaksikan apa yang disaksikannya dari negeri Saba, dan hal itu belum diketahui oleh Nabi Sulaiman dan para pasukannya. Wajituka min saba'in binaba'i yakin. Dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita yang diyakini. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat ke-23-nya. Inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun 'azim. Sesungguhnya burung hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang wanita memerintah di negeri Saba. Para mufassirin menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah Ratu Balqis. Yang mana wa utiyat min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mengutus wanita tersebut dengan menganugerahinya segala sesuatu. Walaha arsyun azim, dan juga Allah memberikan singgasana yang besar. Dalam riwayat dijelaskan bahwa kerajaan ini di bawah Ratu Balqis memiliki kerajaan yang sangat mewah, memiliki pasukan yang luar biasa, serta juga memiliki pelayan-pelayan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan wa utiyat min kulli syai, dan dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu, mempunyai singgasana yang besar. Semuanya serba mewah. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pembendaharaan dunia yang diperlukan oleh seorang raja yang saat itu berkuasa, yakni Ratu Balqis. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya di ayat 24 surah An-Naml. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Lalu juga burung hudhud menceritakan kepada Nabi Sulaiman bahwa burung hudhud mendapati dia, Ratu Balqis, dan kaumnya, yakni kaum negeri Saba, yasjuduna lisyams, yakni menyembah matahari. Min dunillah, menyembah matahari, dan itu merupakan penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Yakni syaitan selalu menjadikan indah segala perbuatan. Syaitan selalu terus berusaha menjadikan indah suatu perkara yang menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjadikan indah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, perbuatan-perbuatan yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni musyrik. Syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesembahan yang lain sebagai sesembahan. Yakni kaum Sabah menjadikan matahari sebagai sembahan. Yasjuduna lisyams, yakni bersujud kepada matahari, menyembah matahari. Dan ini semua adalah perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan yang selalu menjadikan indah perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan juga selalu menjadikan indah perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk semua untuk senantiasa istiqomah di jalan kebaikan. Dan hati-hati betul ketika kita mendapati suatu keburukan, namun itu kita pandang indah. Bisa jadi itu, dan itu pasti adalah perbuatan syaitan. Yakni maksudnya wazayyana lahumus syaitan wazayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Agar mereka semua dihalangi juga oleh syaitan, agar mereka semua mendapat hidayah dari Allah, agar mereka semua jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yahtadun, sehingga mereka tidak mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Setelah menghiasi dengan keindahan agar seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, syirik dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah tujuan syaitan agar kita fahum la yahtadun, agar kita semua tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini suatu yang musibah besar untuk kita semua? Tidak ditunjukkan, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca suratul Fatihah, maka ada doa yang paling agung di dalam surat Al-Fatihah, yakni ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang penuh dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang luar biasa ini selalu dihalang-halangi oleh syaitan. Maka jamaah rahimakumullah, ini penting bagi kita semua untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat An-Naml, surah An-Naml ayat 24 ini dengan menurunkan surat Fusilat ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fusilat ayat 37, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yakni adalah al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, yakni malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka jangan bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan. Wasjudu lillah, akan tetapi bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah surah An-Naml ayat 22 sampai 24 ini tentang pengabaran negeri Saba oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihi salam adalah pentingnya kita menjadikan Allah yang utama di dalam kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat beda orang yang menjadikan Allah yang utama di dalam kehidupannya. Pastilah orang yang menjadikan Allah yang utama di dalam kehidupannya selalu menjadikan setiap langkah, tindak tanduknya, dia akan selalu menjadikan Allah yang di depannya. Dan sangat takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait kisah-kisah dalam Al-Quran, pesan yang paling pentingnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Lalu pada pertemuan yang lalu kita membahas Quran surah Saba ayat 16. Fa'aradu. Bagaimana negeri Saba, kaum Saba, yakni berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata juga dijelaskan tadi kita udah bahas di surah An-Naml ayat 24, yakni berpalingnya kaum Saba, penduduk negeri Saba adalah dia menyembah matahari. Yakni menyembah matahari. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka banjir yang besar yang menghancurkan bendungan. Yang telah kita tahu bahwa negeri Saba ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu negeri Saba menciptakan bendungan, bendungan Ma'rib yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan air untuk kebun-kebun mereka. Maka jamaah rahimakumullah, negeri Saba ini diceritakan pada awalnya adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka agar negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita mengetahui pesan Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Andai kata penduduk negeri itu beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi, akan melimpahkan kepada mereka semua berkah dari langit dan bumi. Maka
ketika kita ingin negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai dari pribadi kita masing-masing. Dimulai dari diri kita masing-masing untuk senantiasa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak yang sangat penting yang harus kita tanamkan dan harus kita istiqomahkan hingga akhir hayat kita, yakni taqwa. Taqwa imtithalil awamirillah wajtinabin nawahi fis sirri wal alan. Takwa itu artinya adalah tunduk, taat serta patuh menjalani segala seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan tunduk, taat dan juga patuh untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fis sirri wal alan. Dalam keadaan sembunyi, tidak ada orang yang melihat, atau di depan umum, di depan khalayak ramai. Karena takwa ini memiliki kedudukan yang sangat agung, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semua bukan jabatan kita, akan tetapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar terbaik dari setiap urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah dia duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tak cukup sampai situ, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dari setiap amal soleh yang diperbuatnya. Belum selesai, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang bertakwa ini berada di tempat yang sangat aman. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala wa na'im, dan di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, ini adalah hal penting untuk menjadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kuncinya adalah aman wattaqau. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menanamkan dan juga mengamalkan akhlak dari akhlak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, salah satu wujud dari bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari negeri Sabah yang kita pelajari adalah tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Sabah yang ayat 15 sudah kita pelajari, adalah tentang bagaimana negeri Sabah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan negeri Sabah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Maka perwujudan dari takwa itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Dan yakin juga, jamaah rahimakumullah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jika kita mengingkari, jika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh kaum Sabah, maka Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab negeri tersebut. Maka Allah akan mengazab orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah sangat pedih. Kita tahu negeri Sabah, fa arsalna alaihim sailal arim. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengazab negeri Sabah dengan mengirim banjir yang besar lalu memporak-porandakan negeri tersebut. Maka penting kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan begitu banyak keutamaan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, Quran surah Ibrahim ayat 7. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan orang tersebut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang-orang yang bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Allah
bersyukur itu adalah termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Al-Ahzab ayat 35, maka orang yang bersyukur kepada Allah, bentuk dari itu mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan dan juga pahala yang besar. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan laki perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan ampunan untuk mereka dan memberikan pahala yang besar juga untuk mereka. Lalu pentingnya bersyukur juga adalah akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dua Quran yang saya berikan di slide, yakni adalah di Quran surah An-Naml ayat 40 dan juga Quran surah Luqman ayat 12. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Di Quran surah Luqman ayat 12, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, itu adalah kebaikan yang nantinya lahir untuk diri kita. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya menakjubkan perkara seorang mukmin. Ajaban li amril mu'minin, yakni sesungguhnya semua perkara itu baik untuknya. Inna amrohu kulluhu khair. Sesungguhnya segala perkara itu baik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin inna asabathu syarrun syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Jika hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali seorang mukmin, perkara yang menakjubkan bagi seorang mukmin adalah semua perkara baik baginya. Apabila dia mendapatkan sesuatu, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu sangat baik untuknya. Dan apabila ditimpa suatu kesulitan, ia bersikap sabar. Itu pun baik baginya. Jadi perkara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ciri khas orang mukmin sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Jemaah rahimakumullah, ketika kita mempelajari kisah-kisah di dalam Al-Quran, maka kita juga mengetahui bahwa kisah di dalam Al-Quran ini banyak memberikan kita pelajaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Yusuf ayat 111, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdahulu itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Oleh sebab pelajaran yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran yang pertama. Pentingnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa Allah dapat mencabut nikmat ini kapanpun, kapan saja dan dalam kondisi apapun. Kita lihat negeri Sabah. Allah cabut kenikmatan itu dengan mengirimkan banjir besar kepadanya.